Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter ini dibuka dengan adegan jatuhnya Big Mom ke lautan lepas. Sambil terjatuh, Big Mom terus memanggil-manggil awan kintonnya, yaitu Zeus. Namun Zeus tak berdaya di dalam kotak rongsokan buatan Kid. Walaupun Homis awan itu sudah mengeluarkan kemampuan petirnya, kotak besi Kid sama sekali tak bergeming. Di sisi lain, Prometheus berjuang untuk segera menolong Big Mom. Tapi Zoro terus saja menyerang Prometheus layaknya binatang buas yang sedang menerkam mangsanya. Homis api itu terpotong-potong menjadi beberapa bagian kecil. Hal itu membuatnya tak bisa bergerak bebas. Jangankan mau OTW menolong Big Mom, untuk bicara saja sudah kesulitan. Tapi secara tak terduga, serangan Zoro tersendat karena pendekar pedang itu muntah darah. Lau yang seorang dokter terlihat bisa menebak kondisi fisik Zoro. Menurut Lau, kemungkinan besar ada tulang Zoro yang telah hancur akibat menahan serangan gabungan Big Mom dan Kaido sebelumnya. Namun Lau salut dengan perjuangan Zoro yang terus berusaha menebas Prometheus. Nah, sayangnya perjuangan Zoro itu harus diakhiri dengan pergerakan Kaido. Iya, Kaido yang sudah menghantam jatuh Luffy tidak buta map. Melihat rekannya dalam bahaya, Yonko itu berusaha untuk menolong. Dia menghampiri Zoro dengan posisi siap untuk menghantamkan Kanabunya. Melihat kondisi Zoro yang sudah tak memungkinkan, Lau memutuskan untuk menggagalkan rencananya. Dia bertukar tubuh dengan Zoro. Hal itu membuat Prometheus bisa bernafas lega karena sudah tak ada lagi yang mengganggu dirinya. Kemudian setelah bertukar tubuh, Lau langsung menyerang Kaido menggunakan jurus Injection Shot. Serangan itu secara tak terduga bisa melukai bagian dalam tubuh Kaido, bahkan membuat Yonko itu batuk darah. Nah, di sini Kaido menyadari jika kemampuan OP-OP Nomi milik Lau memang sangat merepotkan. Kami pun punya pendapat jika OP-OP Nomi secara efek kemampuan bisa menembus haki lawannya, sehingga bisa langsung melukai organ vital sang lawan. Tapi tentu saja kemampuan itu tak mutlak bisa mengabaikan seluruh haki lawannya, mungkin hanya beberapa persen saja. Hal itu berdasarkan pernyataan Lau sendiri yang menyatakan bahwa dia tak bisa memindahkan salah satu Yonko karena kemampuan haki Yonko itu yang sangat kuat. Lalu bukti lain jika OP-OP Nomi bisa menembus kemampuan haki adalah ketika Lau bisa membelah Vergo di Panghazard. Padahal ketika itu Vergo sudah mengaktifkan mode full haki di seluruh tubuhnya. Oke, kembali ke cerita. Kaido yang kesal karena kemampuan Lau langsung berbalik menyerang. Serangan itu membuat Lau terhempas, padahal Lau hampir saja akan menggunakan jurus barunya. Ketika Lau sedang bertarung dengan Kaido dan posisi Zoro sudah berada di tempat yang cukup jauh, Prometheus langsung terjun ke bawah untuk menolong Big Mom. Disusul dengan Napoleon yang sepertinya juga bisa bebas dari gangguan killer. Zoro pun protes kepada Lau karena gara-gara dirinya dipindah, Homis api Big Mom itu bisa bebas dan akan menolong Big Mom. Tapi Lau mengatakan bahwa situasinya terlalu berbahaya untuk nyawa Zoro, sehingga dia memilih untuk menggagalkan rencananya daripada Zoro harus mati di sana. Nah, ketika Zoro sedang protes itu, Kid dan Killer berlari dengan penuh semangat menuju ke tepian atap Onigashima. Tak lupa Kid juga membawa besi rongsokannya untuk bertarung melawan Big Mom. Lanjut, kita beralih kepada Big Mom. Di sini Yonko nenek tua itu terlihat lega setelah Prometheus berhasil menyelamatkannya. Lalu Big Mom pun kesal dan mengumpat kepada Zeus. Memang ketika jatuh, Big Mom memanggil-manggil nama Zeus. Hal itu menandakan jika Big Mom berharap Zeus bisa datang untuk menyelamatkannya. Lalu Prometheus juga malah menjatuhkan rekan Homisnya itu di hadapan Big Mom dengan mengatakan bahwa Zeus hanyalah menjadi beban. Ternyata Prometheus punya maksud terselubung dari hinaannya kepada Zeus. Dia menginginkan sesuatu dari Big Mom. Sayangnya keinginan Prometheus itu belum terungkap di chapter ini. Namun tiba-tiba awan di atap Onigashima terlihat aneh. Kid dan Killer yang tadinya bernafsu untuk mengejar Big Mom jadi menghentikan langkahnya.
Nah, tampaknya keanehan awan itu disebabkan karena permintaan Prometheus kepada Big Mom. Di sini kami menduga jika Prometheus meminta Big Mom untuk memindahkan kemampuan Zeus kepada dirinya, sehingga dia juga bisa mengendalikan kemampuan awan dan petir. Tapi memang pendapat itu masih cukup liar karena belum ada bukti fakta yang mendukungnya. Oke, lanjut lagi, kita kembali kepada Kaido. Yonko itu melihat ke arah Luffy yang sedang terkapar. Walaupun tak sadarkan diri, mata Luffy yang memutih tetap mengarah kepada Kaido. Lalu perlahan Kaido mendekat. Dia akan segera melakukan serangan penghabisan kepada Luffy. Melihat kaptennya dalam bahaya, akhirnya Zoro memutuskan untuk mengeluarkan serangan terakhirnya dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Namun sebelum itu Zoro berpesan kepada Law, jika serangan terakhirnya ini gagal, mungkin dia akan mati. Karena itu dia menyerahkan sisanya kepada Law. Setelah berwasiat, Zoro menggigit Wado Ichimonji. Perlahan pendekar pedang itu terlihat mengalirkan haki ke pedangnya. Di sini diperlihatkan aliran haki yang cukup kuat mengalir dari tangan Zoro kepada pedang Enma. Pedang warisan Oden itu pun jadi menghitam. Lalu tanpa basa-basi lagi, Zoro mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Asura Bakei. Iya, seperti yang kita tahu, itu adalah jurus terkuat Zoro yang pernah digunakannya untuk mengalahkan Kaku di Enies Lobby. Serangan jurus Asura Zoro menghujam tubuh Kaido. Akhirnya tubuh Yonko itu tergores cukup dalam. Luka itu terlihat lebih parah daripada luka-luka yang diberikan oleh Akazaya Nen. Mungkin luka dari Zoro itu sebanding dengan luka yang diberikan oleh Oden Kozuki. Kaido pun terkejut dan mengatakan bahwa Zoro telah menggunakan Hausoku Haki dalam serangannya itu. Tapi Zoro mengelak. Dia merasa tak pernah menggunakan Hausoku Haki. Dan setelah itu Zoro pun roboh. Pendekar pedang itu tampak tak puas karena serangannya tak berhasil menjatuhkan Kaido. Namun Yonko Kaido menganggap jika serangan Zoro itu sudah lebih dari cukup. Lalu sesuai dugaan Zoro, jika serangannya itu gagal untuk menjatuhkan Kaido, kemungkinan besar dia akan mati. Karena tentu saja Kaido akan menghantam tubuhnya yang sudah kehabisan tenaga itu. Law pun sekali lagi berusaha untuk menolong Zoro. Namun sayang, kali ini Kaido tak mau kecolongan. Dengan cepat Yonko itu mengeluarkan serangan Raimi Hake dan menghasilkan kilatan petir hitam yang langsung menghujam tubuh Law dan Zoro. Keduanya pun muntah darah dan terkapar. Kaido yang merasa sudah menang menyayangkan tindakan Luffy yang malah berani melawannya. Padahal jika mereka bergabung, tentu dunia ini bisa ditaklukkan dengan mudah. Tapi ternyata Kaido salah sangka. Luffy kembali bangkit dan dia menyatakan tak akan mau untuk bergabung dengan Kaido. Luffy pun menegaskan bahwa dia pasti akan menghajar Yonko itu. Nah, selanjutnya ada sedikit flashback tentang latihan Luffy bersama kakek Hyo. Tentu saja ketika itu Luffy sedang berlatih Ryuo. Kakek Hyogoro memberikan perintah bahwa Luffy tak boleh hanya menguatkan pukulannya saja menggunakan haki, tetapi harus mengalirkan haki ke dalam tinjunya, sehingga haki itu bisa keluar dan menghancurkan musuh dari dalam. Selanjutnya Luffy mengatakan sesuatu kepada Kaido, bahwa dia menyadari sebuah hal penting setelah menerima pukulan gada Kaido dengan telak. Hal itu adalah Kaido menyerang menggunakan Hausoku Haki. Kaido pun tertawa karena Luffy bisa menyadarinya. Lalu Yonko itu menyatakan bahwa hanya segelintir orang yang pernah sekarat saja yang bisa menggunakan kemampuan tersebut. Iya, ini adalah sebuah poin penting. Sebelumnya Relic pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk melatih haki adalah dengan sebuah pertarungan sungguhan. Dan di chapter ini Kaido kembali mengatakan hal yang seirama, yaitu hanya orang yang pernah sekarat saja yang bisa membangkitkan kemampuan Hausoku Haki seperti dirinya. Dan ternyata Luffy termasuk salah satu orang yang bisa menggunakan kemampuan itu. Setelah selamat dari masa kritis yang membuatnya sekarat itu, Luffy terlihat sangat berbeda. Serangan Kanabo Kaido selanjutnya bisa dihentikan Luffy menggunakan satu kaki saja, bahkan tanpa sentuhan langsung. Dan pada saat itu muncul kilatan petir di dekat kaki Luffy.
Iya, kemampuan itu terlihat mirip dengan jurus Raimi Hake milik Kaido. Lalu selanjutnya Luffy melompat dan meninju perut Kaido dengan kemampuan barunya itu. Kaido pun langsung muntah darah. Kemudian satu pukulan lagi mendarat di dagu Kaido hingga membuatnya terlempar cukup jauh. Lau pun sangat terkejut melihat pukulan-pukulan Luffy yang sangat kuat dan juga bahkan tanpa menyentuh langsung tubuh lawannya. Dan seperti yang kami bahas pada video sebelumnya, bahwa serangan Luffy itu seperti serangan bentrokan antara Roger versus Shirohige. Lalu ngomong-ngomong tentang kebangkitan haki pada saat sekarat, kami melihat Zoro juga berhasil membangkitkan Hausoku hakinya setelah menahan serangan gabungan Big Mom dan Kaido yang bernama Hakai. Dan jika itu benar, maka Zoro akan kembali bangkit lagi seperti Luffy saat ini. Dan pertarungannya dengan Kaido pun masih akan berlanjut. Kemudian setelah menyerang Kaido, Luffy berterima kasih kepada Zoro dan Lau yang sudah berjuang dengan sangat keras. Luffy pun bertekad akan mengalahkan Kaido menggunakan kemampuan barunya. Iya, rasanya sangat menarik untuk menantikan hebatnya kemampuan baru Luffy itu jika dikombinasikan dengan wujud Gear 4. Dan review chapter ini pun berakhir sampai di sini. Jika ada tambahan, saran, dan kritik, silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!